Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pertempuran Puputan Margarana, yang merupakan pertempuran yang paling krusial bagi rakyat Bali. Karena pertempuran ini sangat menentukan nasib rakyat Bali. Apakah ikut ke dalam Republik Indonesia, ataukah masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Nama Puputan sendiri diambil dari bahasa Bali yang artinya pertempuran sampai titik darah penghabisan. Lantas, bagaimana sih jalannya pertempuran Puputan Margarana itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Pertempuran Puputan Margarana bermula dari perundingan Linggarjanji antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 11 November 1946 yang menguntungkan pihak Belanda. Melalui Linggarjanji, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto, sementara tidak untuk Bali. Dan selanjutnya, Belanda diharuskan untuk meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Keadaan ini membuat suhu berpolitikan dalam negeri goyah karena sebagian pihak menilai perjanjian Linggarjanji merugikan Republik Indonesia. Pernyataan sebelumnya bahwa rakyat Bali kecewa karena berhak menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara digoda oleh Belanda dengan tawaran menggiurkan untuk meluluhkan hati sang kolonel agar membentuk negara Indonesia Timur. Gusti Ngurah Rai yang saat itu berusia 29 tahun lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya pada tanggal 18 November 1946. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciungwanara melakukan perlawanan dan berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nica di Tabanan. Karena geram, kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Kronologi pertempuran Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanannya pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Tak pelak pertempuran sengit pun tidak dapat diindahkan, sehingga sontak daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan mendebarkan warga sekitar. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak di sekitar 40 km dari Denpasar, Bali. Pasukan pemuda Ciungwanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan dengan senjata tentara Netherlands in the Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Dengan senjata rampasan, akhirnya Ciungwanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Namun, ternyata pertempuran belum usai. Kali ini serdadu Belanda yang sudah terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Netherlands in the Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai dengan bom dari pesawat udara. Sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah perang sampai habis atau puputan.
Inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Tokoh pertempuran Margarana yaitu Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Dampak pertempuran Puputan Margarana, dampak dari perang ini ada banyak orang meninggal dan akhirnya Belanda menguasai wilayah itu. Tetapi tetap saja apa yang dilakukan adalah hal yang benar karena lebih baik mati setelah berjuang berhabis-habisan daripada tidak berjuang sama sekali. Pasukannya berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada kurang lebih 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa Puputan Margarana, kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Sekian video mengenai Puputan Margarana, semoga bermanfaat guys. Bye-bye.